Biayanya ini yang budgetkan sebenarnya 100 juta. 100 juta. 100 juta. Tapi yang dipakai cuma 500.000 aja. 500.000 teman-teman. Jadi sisanya lagi 99.500.000 ke yang taruh di bank. Tapi uangnya siapa nggak tahu. Gitu. Artinya untuk keseluruhan ini membutuhkan biaya 500.000 aja. Yang di sini akan memberikan tips. Ya, boleh. Nah, tips untuk membuat biar teman-teman tahu nanti. Di sini yang ada contoh kepala gitu. Swastiastu teman-teman yang lagi berada di rumahnya beli keju, benar beli keju ya? Iya. Nah, beli keju nih ke nama kerennya. Iya, nama keren yang beli. Boleh perkenalkan dulu beli nama aslinya biar teman-teman sedikit tahu nanti gitu. Iya, semua sebetulnya perkenalkan nama tiang Imadea Sawinangun, biasa dipanggil keju. Tentu sejarah nama keju nya panjang ya sebenarnya guys. Siap. Nggak ada hubungannya sama Imadea Sawinangun nih. Di metakin niki kan ogoh-ogohnya yang lihat berbeda gitu. Berbeda dari yang lain. Nah, dari mana Bi dapat cerita untuk membuat ogoh-ogoh ini? Kalau untuk cerita yang dapat di Google ya terus terang yang nyari-nyari di Google. Tapi untuk inspirasi awal itu datangnya dari alam sekitar sini. Kebetulan juga dia ingin mengangkat tema yang dari laut. Kebetulan juga yang cari juga ketemunya yuyu rumpung, kemudian yang angkat biota laut yang berupa yuyu atau kepiting. Kepiting ya teman-teman, tak tahu yuyu itu kepiting ya. Ini kan temanya tentang yuyu rumpung nih. Boleh nggak diceritakan sedikit ceritanya gimana? Yuyu rumpung itu diceritakan pada kisah Ramayana. Artinya ada raksasa di bawah laut yang berkepala yuyu. Nah, pada saat pasukan keranya Rama pada saat membangun jembatan untuk ke Alengka, yuyu rumpung ini mengganggu proses pembuatan jembatan tersebut dengan menggerogoti pondasi-pondasi jembatan, sehingga jembatan yang dibangun itu menjadi hancur, roboh kembali. Kemudian dibangun kembali, diganggu lagi oleh yuyu rumpung, lagi roboh. Akhirnya ada salah seekor kera mengetahui bahwa yuyu rumpung ini mengganggu proses pembuatan jembatan tersebut, dan akhirnya yuyu ini dililit pakai ekornya dibawa ke daratan. Kemudian di sana terjadilah pertempuran antara kera sama yuyu rumpung ini, dan akhirnya yuyu rumpung ini berhasil dikalahkan oleh kera tersebut dengan kepalanya pecah. Pecah. Itu kepalanya hancur ya. Semua beli untung ini. Niki kan yang juga lihat nih dari tapolnya agak rumit nih yang lihat. Gimana menurut Li membuat tapolnya rumit apa tidak nih sebenarnya? Apakah ada tipsnya? Ya. Terima kasih. Kalau untuk tapal yuyu rumpung ini ya, artinya dari ceritanya itu diambil kan raksasa berkepala yuyu. Ya. Dari raksasa berkepala yuyu di sana yang berpikir bagaimana mengkombinasikan
yuyu sama kepala. Ya seperti itu. Akhirnya yang berinspirasi seperti ini, cangkang yuyu atau apa namanya nih, tempurung yuyu atau cangkang yuyu yang taruh paling atas. Kemudian ke matanya nih, ini matanya mata yuyu, matanya mata yuyu nih. Tak keluar deh. Ya matanya bukan mata raksasa tapi yang pakai mata yuyu. Kemudian ini ada giginya, gigi yuyu ini, gigi yuyu, dan mukanya dari hidung ke mulut itu yang pakai raksasa gitu. Jadi untuk pengerjaannya ini lumayan rumit. Tapi yang di sini akan memberikan tips. Ya, boleh. Nah, tips untuk membuat biar teman-teman tahu nanti dikit. Artinya tidak banyak sih sebenarnya tips membuat tapel. Di sini yang ada contoh kepala gitu, bentuk kepala yang sudah yang gambar sedemikian rupa. Untuk membuat tapel raksasa, yang buat pakai koran. Proses awalnya? Ya, pakai koran bekas, dijak, plaster kertas biar sampai padat nih. Biar sampai padat. Kenapa pakai sampai padat? Karena begitu ketika kita menempel clay, dia tidak cekok-cekok itu nih. Artinya tidak cekok-cekok dia, karena permukaannya ini sudah padat. Kita tinggal tempel, haluskan seperti ini. Kemudian kita cari tengah-tengahnya. Kita cari tengah-tengah, bagi dua. Tengah-tengah ya bagi dua ini akan jadi mata dia, akan jadi mata seperti ini. Kemudian kita tarik garis lagi, di bawahnya akan jadi hidung. Nah, kalau misalnya kita mau buat tapel yang mulutnya kebuka banyak galak. Di sini kita perlu melobanginya ini. Ini nanti kita lobangin lagi. Pakai cutter bisa, pakai cutter lobangin. Dan buat mulutnya itu sampai ngam maksimal, semaksimal mungkin ngam. Dan juga ada lagi satu tips untuk membuat tapel itu terlihat bagus. Kalau kita tarik garis lurus, nah seperti ini, kelihatan ya. Kalau kita tarik garis lurus seperti ini, ujung hidungnya ini berada paling depan dan dagunya berada paling belakang, seperti itu. Di situ kalau kita lihat dari samping seperti ini penampakannya. Kalau kita tarik garis lurus ke atas, ujung hidung paling depan dan dagunya paling belakang, menarik dia ke belakang sini. Itu kemudian kita bentuk sesuai dengan keinginan untuk hidung, untuk mulut, untuk mata dan yang lain-lainnya. Gitu. Kalau untuk kuping biasanya sejajar sama mata, biasa seperti itu. Cuma segitu aja. Nanti kalau sempet yang akan buatkan yang sambil membentuk selenya, nanti saksikan di channel Kuku Sadat. Ya. Semua beli. Boleh kasih bocoran nggak sedikit nih untuk tentang biayanya, biar ada teman-teman dikit nanti inspirasi untuk membuat pogogong ini. Boleh tahu nggak beli berapa beli? Bisa. Artinya biayanya ini yang budgetkan sebenarnya 100 juta nih. 100 juta? 100 juta. Tapi yang dipakai cuma 500.000 aja. 500.000 teman-teman. Jadi sisanya lagi 99.500.000 nih ke yang taruh di bank, tapi uangnya siapa nggak tahu. Artinya untuk keseluruhan ini membutuhkan biaya 500.000 aja. Niki gogohnya kan yang lihat catnya banyak Ki, bisa dijelaskan Ki kenapa beli memakai catnya untuk gogohnya warna ini? Terima kasih. Kalau untuk pewarnaan di sini kan yang dari awal mengkonsep biar sederhana tapi menonjolkan pewarnaan kan seperti itu. Jadi yang masukkan banyak warna agar terlihat lebih menarik gogoh itu. Nah, contohnya di sini yang pakai ada warna putih sebagai dasar, warna kuning, warna oranye, warna merah, warna biru, warna coklat, warna ungu, warna hijau, dan warna-warna yang lainnya. Artinya coklatnya ada coklat tua, coklat muda, coklat yang lebih tua lagi juga ada gitu. Supaya menambah kesan kemewahan dari warna tersebut seperti itu. Kalau misalnya kita pakai satu warna rasanya kurang, nanti kesannya kurang, makanya dia pakai yang berwarna gitu.
contohnya seperti capit ini Ya, banyak Capit ini, warnanya. ya. Dasarnya warnanya putih, terus tiang tumpuk krem, kemudian kuning, kemudian oranye, ada biru. Nah, di sini perpaduan kuning sama biru pasti akan ada hijau. Pasti akan mesawang gadang itu nama orang. Yang bahasa Balinya mesawang gadang. Itu kemudian ada coklat yang lebih tua lagi. Nah, itu artinya tekniknya seperti itu. Tiang mengaplikasikan warna yang lebih muda terlebih dahulu dan diarsir ke warna yang lebih tua. Niki ogoh-ogohnya sudah berapa persen niki bisa selesai niki? Kalau untuk berapa persennya bisa dibilang 90% ya, tinggal ini aja, tinggal wadah pasir-pasirnya ini aja tinggal Di bawahnya aja tinggal diperbaiki lagi dikit. berarti ini kan tiang lihat tidak ada payasan nih. Biasa kan ogoh-ogoh identik dengan payasan. Ya. Kenapa nih di ogoh-ogohnya tidak ada payasan? Bisa dijelaskan? Ya. Artinya itu dah kembali lagi ke konsep awal. Artinya tiang ingin membuat ogoh-ogoh yang sederhana tapi terlihat menarik. Menarik. Nah, seperti itu. Makanya tiang angkat tema yuyu rumpung tradisional semi modern gitu jadinya sebenarnya ogohnya ini konsepnya. Ya, konsepnya tradisional ke semi modern. Artinya dari cerita kita mengangkat tradisional tapi dari bentuk kita mengangkat ke modern. Seperti itu. Artinya makanya untuk payasan bisa dibilang tidak ada sama sekali, Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali payasan. Makanya tiang tonjolkan di sini anatomi tubuh sama pewarnaan dan ekspresi kita. Gitu. Niki kan ogoh-ogohnya tiang lihat rumitannya sangat ke bawah niki beli. Beli yang membuat niki paling rumit membuat bagian apa ya sebenarnya? Untuk tingkat kerumitan, artinya tingkat kerumitannya berbeda-beda ya di sini. Untuk yang paling rumit sebenarnya yang buat detail yang ini. Detail untuk kaki-kakinya niki kan ada kayak sisik-sisik niki. Ini tiang buat langsung di sini. Ada namanya menggunakan alat sculpture clay. Ntar saya tunjukkan alatnya. Sculpture clay dibentuk sedemikian rupa sampai jadinya seperti ini. Kemudian untuk detail-detail yang lain seperti ya, yang ini jangan dilupakan ya kalau misalnya buat ogoh-ogoh. Di leheran itu Ya, otot kita harus buat leher dan kalau bisa ditampilkan ototnya biar bisa dia terlihat bagus gitu kan ya. Cuma itu ya sih sebenarnya yang paling rumit detail-detail seperti ini. Ya sisanya masih bisa diatasi ya sama seperti yang biasa-biasanya. Berarti niki ogoh-ogohnya dibuat sendiri tapi benten ada timnya, ada teman-teman. Kebetulan tiang buat sendiri dari mulai ngelas besi juga sendiri. Ngelas besi, ngelas rangka ini sendiri. Terus pokoknya semuanya ini sendiri. Ini, kan, Berapa lama beli menghabiskan waktu untuk membuat? Start waktu niki tanggal 29 Januari sampai tanggal 10 Januari. Kira-kira 10 hari lah, 10 harian sampai segini ya. Beli bisa dijelaskan nih tadi yang beli jelaskan apa ini tuh namanya? Untuk membuat detail yang ini namanya sculpture tool nih. Ya alatnya seperti ini. Alatnya seperti ini teman-teman. Bisa kita dapatkan di toko-toko online. Teman-teman juga ada banyak yang jual. Ini namanya sculpture tool untuk membentuk detail-detail seperti ini. Ya, kita bentuk detail seperti ini pelan-pelan. Kemudian untuk menghaluskan juga pakai ini. Pelan-pelan juga kita halus krik pelan-pelan seperti itu. Berarti semua lengkap ya alatnya? Niki sebenarnya belum sih lengkap, yang punya tiang belum lengkap. Masih banyak kok yang jenis-jenis atau bentuk-bentuk yang lain. Niki ada berapa ya jumlahnya? 6 tapi di dua sisinya ada. Oh iya. Seperti itu. Niki kan di Bali lagi marak-maraknya ada lomba lomba ogoh mini virtual sama penilaian di tempat. Apakah ogoh mininya belinya ini ikut serta nanti dalam kegiatan tersebut? Kalau untuk lomba kalau tidak ada halangan mungkin tiang akan ikut berpartisipasi. Artinya ikut berpartisipasi memeriahkan nyambut hari raya Nyepi niki dengan lomba-lomba ogoh mini yang diselenggarakan oleh teman-teman yang lain. Seperti itu artinya juara atau tidak juara niki tiang sebenarnya tidak begitu mengharapkan. Artinya
menurut tiang niki juara itu cuma bonus gitu guys. Juara itu hanya bonus. Yang tiang suka nih kan dari proses pembuatannya, bagaimana prosesnya, kemudian kita sambil banyak belajar di sana. Kemudian kalau kebetulan ogoh-ogoh itu juara, itulah bonusnya. Bonus. Intinya kadung demen beli ya. Ya. Patutlah merayakan dia. Ya, kadung demen. Beli. Apakah niki ogoh-ogohnya beli hasil karya yang pertama nanti apa sebelumnya sudah pernah membuat ogoh mini? Niki. Artinya untuk niki hasil karya tiang yang kesekian istilahnya. Sudah pernah berarti udah lama. Ya, sudah pernah membuat ogoh-ogoh. Tiang senang ogoh-ogoh juga memang dari kecil senang ogoh-ogoh, kemudian mencoba membuat, akhirnya langsung terjun ke dunia ogoh-ogoh. Bukan hanya ogoh-ogoh mini aja yang buat sebenarnya, yang big juga yang besar. Tahun-tahun sebelumnya juga yang ambil ogoh-ogoh yang besar. Selain di Banjar juga tiang ambil di luar juga. Ngambil job juga bingung? Iya, tiang ambil job juga di luar. Tapi di Banjar tidak pernah yang lepas juga. Pasti tiang bantu-bantu gitu. Niki beli mana lebih susah membuat ogoh-ogoh besar tapi membuat ogoh-ogoh mini? Kalau untuk tingkat kerumitan lebih susah ogoh-ogoh mini sih sebenarnya. Lebih susah ya? Ya karena istilahnya lebih kecil itu kita buat semakin susah. Semakin kecil semakin susah. Tapi untuk ogoh-ogoh besar juga lumayan susah karena kita membutuhkan banyak tenaga di sana, waktu berproses. Itu dah artinya suka dukanya pasti ada. Berarti intinya paling susah membuat ogoh mini ya? Ya, ogoh mini. Sebenarnya kelihatannya aja gampang sebenarnya buat ogoh mini, tapi ribet. Tapi susah sekali. Suk semua beli. Tiang aturan suk semua nih kiwe. Sudah boleh mereview ogoh-ogohnya beli lagi sekali. Yang ucapin suk semua beli nge. Suk semua muali, toko Sadat, sampun simpang ke Keju Art Studio. Semua. Beli, ini kan yang lihat juga ada tapel janggan nih. Ya. Ini beli buat sendiri? Semua Artinya di Keju Art Studio itu selain ogoh-ogoh juga tiang buat tapel layangan. Ya, seperti ini. Tiang buat sendiri ada, kemudian ada teman-teman yang cuma mau mulas saja di sini juga bisa Berarti intinya di Keju Art Studio terima orderan ya? Ya, terima orderan, open order tapel layangan. Teman-teman yang mau order nanti musim layangan juga sudah dekat lagi nih. Yang mau order bisa nanti hubungi lewat mana beli? Bisa juga menghubungi tiang di Instagram. keju_juat atau di WA tiang 081 93 kali 291913. Ya, nanti di bawah video benten sebetulnya kita deskripsi enggak nanti ada Bisa dijelaskan Niki? Kalau untuk yang tiang buat sendiri biasanya tiang buat dari bahan styrofoam. Karena layang-layang itu biar ringan dia tapelnya. Jadi contohnya seperti ini. Styrofoam. Kalau ini yang styrofoam. Kalau yang kayu, tiang hanya menerima untuk mulas kayu dan pasang jawan. Jawannya seperti niki. Ya, kalau ini tapel kayu tiang cuma menerima mulas nonton Tapi kalau untuk tapel styrofoam itu tiang buat sendiri. Dan nanti untuk masalah harga bisa nanti langsung tanyakan langsung ke Beli Keju yang pasti harga tetap menyambung Harga bersahabat masih menyambung Suk semua niki beli. Suk semua. Nantikan musim layangan Toko Sadat kan gerbok markasnya Beli Keju